Jauh dari setan. Mana sih, jangan terbalik-balik. Jangan terbalik-balik ngomong nabi palsu. Sabar Bu ya, sabar. Iya, masa kita dekat sama YHWH kan setan kan musuh. Setan itu musuh YHWH. Jadi sebagai umat YHWH juga harus memusuhi setan. Yang meluk kan Bang Luga itu yang berpeluk-pelukan. Kalau kita mau memusuhi setan, kita usir dalam Yesus, keluar setan. Begitu ini kan mengusir setan masuk neraka. Ya udah, mulai besok ibu peluk-pelukan sama setan. Geblek. Kalau kalah debat begitu ya? Nah, bukan. Ini gimana sih? Ngusir setan katanya ditolak, masuk neraka. Iya berarti kalau ngusir setan masuk neraka, ya berarti besok ibu meluk setan. Biar ibu Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairu khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma lahat kawaki, ala man khayri ma. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang perdebatan Luga ya. Kristen versus Kristen, yang dimana Luga ini ditolak kenabiannya oleh orang Kristen itu sendiri, dan disinilah Luga mengamuk kaum muslimin. Bikin lelucon saja ya, karena memang kita harus berhibur ya, berhibur dengan kekonyolan-kekonyolan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen ini. Oke, demikian kaum muslimin videonya. dia nggak sanggup lagi menjabarkan. Itulah Trinitas. Hanya mengatakan bahwa bukan anak bukan bapak, tapi ketiganya adalah satu hakikat. Jadi sampai di situ nggak mampu lagi dia untuk mendetailkan itu. Padahal kan kalau itu nggak didetailkan kan sama juga sampah sebenarnya. Orang nggak akan ngerti bapak bukan anak, satu hakikat. Hakikatnya itu apa artinya? Kita harus menerjemahkan ke bahasa yang lebih sederhana supaya ngerti. Tapi orang Tritunggal pun nggak mampu ke situ. Jadi Bang Lugo menyembah anak. Yesus kan anak Allah. Oh, bukan menyembah Bapa. Yesus Bapa nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa menjadikan langit dan bumi. Yesus nggak mau. Kalau Yesus nggak mau mati di kayu salib, maka ya dia Bapa bukan Tuhan jadinya. Demikian juga sebaliknya, tanpa Bapa Yesus juga bukan Tuhan. Tanpa Yesus Bapa juga bukan Tuhan. Sama seperti suami istri. Kalau nggak ada sperma, kalau nggak ada sel telur bergabung dengan sperma, nggak akan ada anak gitu loh. Kalau cuma sel telur doang nggak ada sperma juga nggak akan anak. Demikian juga sebaliknya. Jadi sperma dan sel telur baru menjadi anak. Demikian juga Bapa dan anak. Baru Tuhan. Kalau nggak bergabung bukan Tuhan namanya. Nggak tahu apa namanya. Kucing. Bang Luga kalau ngomong ceplos-ceplos kayak gitu ya. Ekstrim memang ya. Oh iya dong. Dan itu tidak ada di Bible ya? Ada dong. Enggak ada. Makanya kita kalau baca Alkitab itu harus minta Roh Kudus. Jadi jangan pakai kemampuan otak. Itu bukan. Kok Bang Luga ngaku-ngaku nabi? Loh, nabi mengatakan nabi udah habis siapa? Yang mengatakan nabi udah habis kan cuma orang Islam. Saya nabi bacakan itu sampai nanti saya bacakan ayat untuk Bang Luga ya. Saya akan bacakan Matius 24 ayat 23 dan 24. Ya, silakan. Bang Handi saya bacakan ya. Nanti Bang Handi bisa menanggapinya ya. Lanjut. Ayat yang ke-23 mengatakan, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias atau Kristus ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu, Kristus palsu, nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, jadi Yesus sudah berpesan kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya, jangan percaya kalau ada orang mengadakan
mujizat-mujizat dan mengatakan, oh itu Yesus, oh itu Kristus, oh itu Nabi, jangan kamu percaya. Itu Udah, adalah gitu aja. palsu. Cuma gitu aja bantahannya. Nggak ada yang lebih serem lagi. Itu satu ya. Itu satu. Di Matius 7 ayat 15 dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Seperti apa sih nabi palsu? Kok ditulis di Nabi Matius? Ya, jadi di situ kalau dibaca sampai ayat 23 bahwa menjadi murid Yesus yang sejati itu dilihat dari buah-buahnya per individu. Maksudnya begitu ya. Jadi ayat yang ke-21 mengatakan tidak semua orang yang mengaku Kristen akan masuk surga, tapi hanya dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ayat ke-22 dikatakan pada zaman akhir banyak orang yang bermujizat, menyembuhkan dalam nama Yesus, bermujizat dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, ya. Tetapi ayat ke-23 mengatakan Yesus tidak mengenal yang seperti itu, maka malah akan dienyahkan. Jadi di gerejaku, kelompokku, di seluruh bola bumi ini tidak ada yang mengadakan mujizat-mujizat seperti Bang Luga. Kenapa? Karena di 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10, ya, 1 Korintus 13 ayat 8 yang sampai 10 dikatakan hanya kasih yang tidak akan berkesudahan. Mujizat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti setelah yang sempurna itu tiba, yaitu setelah Bible selesai penulisannya. Jadi memang di Bible, di Alkitab itu ada mujizat-mujizat, ada kuasa penyembuhan-penyembuhan. Itu selama Bible belum sempurna, selama Alkitab belum selesai ditulis. Selesainya ditulis adalah tahun 98 Masehi, seperti itu. Jadi kami tidak ada yang seperti itu ya, kelompok kami. Jadi itu ayat-ayat tadi sebenarnya itu buat khusus Jadi Bang Luga. mujizat tidak ada setelah dikanonkan. Apakah cuma alasan itu? Masuk akal nggak alasan itu? Setelah Alkitab dikanonkan, lalu mujizat nggak ada. Apa Ya. cuma alasan itu? Yaitu dikatakan mujizat akan berakhir, nubuat akan berhenti, bahasa roh akan berakhir. Kan sudah jelas toh ayatnya, bukan aku yang mengatakan Jadi itu. berhenti walaupun setan masih berkeliaran. Misalnya 1000 orang surupan di Bogor. Satu lagi ayatnya di Wahyu 16 ayat 14 ya. Pernyataan-pernyataan itu berasal dari roh-roh jahat dan didengar oleh raja-raja di seluruh bumi. Mujizat-mujizat itu membuat orang banyak mujizat itu agar raja-raja itu berkumpul pada hari perang, hari besar Allah yang Maha Kuasa. Jadi ini saat Yesus datang yang dua kali, justru yang bermujizat-mujizat itu akan dimusnahkan, tidak akan diselamatkan. Makanya kami taatin ayat-ayat itu. Kami taatin ayat-ayat itu, Bang Luga. Jadi kalau kami sakit, kami menggunakan para dokter, ahli-ahli dokter. Misalnya sakit kepala, ya ke dokter sakit kepala. Kalau sakit perut, kami ke dokter sakit perut. Bukan ke dukun ya, Bu. Tetap ke ahlinya ya. Kalau dukun itu semua udah spiritisme itu, penyembah YHWH itu jangan sama sekali berhubungan dengan yang spiritisme. Jadi tidak ada sama sekali itu. Jadi ke ahli, misalnya sakit kepala, ke dokter sakit kepala, tetapi memang berdoa pada Bapak agar Bapak justru berdoanya bukan bermujizat-mujizat supaya langsung sembuh seketika, ya tidak. Tetap proses kesembuhan. Bukan kayak pesulap merah ya, Bu ya, bukan ya? Nggak ada. Itu zaman pada zaman rasul-rasul sebelum meninggal, iya dikasih mujizat-mujizat itu. Tetapi setelah para rasul meninggal dan Alkitab selesai ditulis tahun 98 Masehi, ayat itu diterapkan bahwa yang bermujizat sedikit-sedikit dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, bermujizat dalam nama Yesus. Yesus sudah jelas mengatakan, aku tidak mengenal mereka dan akan kuenyahkan. Enyahlah kau di hadapanku. Ya, hai pembuat kejahatan. Dianggap membuat kejahatan karena ngibul, gitu ya. Nggak Jadi bener kami- lu gak. Sesuai ayat itu nggak benar. Sesuai ayat itu dong. Dipraktekin dong ayat itu, jangan cuma dibaca. Gak bener lu Gak. Jangan. Udahlah gak, berhentilah gitu-gituan lah gak. Kalau sakit ya ke dokter aja. Ibu ini berdebatnya jurusnya masih jurus dasar ini. Ibarat kata kalau nyakar masih pakai cakar anak kucing. Firman Allah seperti itu ya. Jadi kami ikutin. Berarti kan Bang Luga kan menyangkal ayat itu dong.
tidak taat ayat itu dong. Menentang dong, berarti menentang firman Allah itu namanya. Roh Jadi Kudus gini, itu tidak ngomongnya kesurupan. gantian dong. Ibu-ibu kok ngomong mulu. Ya udah, lu lagi gak? Biar dulu Bu, dengerin dulu Bu apa alasannya. Ya, Ya, saya lu lagi. pernyataan sesuai Alkitab ya. Oke. Jadi gini, kita kalau mau mengklaim sesuatu, itu juga harus ada modal. Nggak boleh cuma mau modal-modal ngomong, ini ayatnya, ini ayatnya. Gimana kalau kamu salah menafsirkan kitab suci? Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Markus 16. Tanda-tandanya ada. Ibu murid Yesus, tanda-tandanya harus ada. Nah, tanda-tanda itu ibu nggak punya. Karena ibu cuma mengatakan, ini bukan mujizat, ini mujizat palsu. Nah, membuktikan itu mujizat palsu gimana caranya? Ya. Nggak bisa cuma kita, oh ini ayatnya, nggak bisa. Ayat juga, iblis juga bisa main-main ayat. Bisa. Wah, gawat ini. Kita harus bisa membuktikannya, bukan membacakan ayat. Membacakan ayat dengan membuktikan itu bukan sesuatu hal yang sama. Nah, sekarang gimana caranya Anda membuktikan kalau itu mujizat palsu? Satu-satunya cara adalah Anda membuat mujizat yang lebih hebat 2 kali lipat dari situ. Misalnya, kalau Luga mencelikkan mata orang buta, ibu harus bisa mencelikkan 20 orang minimal. Baru ibu boleh mengatakan mujizat saya mujizat palsu. Ya kalau cuma ngomong-ngomong doang, masa modal congor doang mengatakan itu mujizat palsu, nggak bisa begitu. Kalau saya berani mengatakan misalnya Sidin Samsudin mujizat palsu, saya bikin 2 kali lipat. Misalnya Sidin Samsudin terbang, saya bikin lebih 50 kali lipat lebih hebat dari situ. Jangan nggak ada mujizat itu palsu dengan mencomot ayat. Ini ada mujizat palsu. Lu tahu dari mana kalau itu palsu? Di dalam diri kamu juga nggak ketahuan kamu murid Tuhan apa enggak? Karena banyak nih penipu. Kasus 378 sekarang pasal penipuan. Kamu bilang Menurut ibu itu karena lu jual-jual Yesus, gak? Iya, bikinlah mujizat 2 kali lipat. Setelah dia bikin mujizat 2 kali lipat, baru dia ngomong juga mujizat palsu. Begitu, ada modalnya. Jangan cuma modal bacot, nggak boleh. Apa mujizat kalian coba? Nggak ada. Ya udah tidur. Kalau nggak ada mujizat tidur. Udah. Sekarang gini. Udah gantian, silakan Bu. Ya, jadi kelompok aku itu mentaati firman Allah, tidak pernah menyangkal yang mana yang harus dikerjakan, mana yang harus dilakukan, mana yang diperkenan oleh Bapa melalui ajaran Yesus, itulah yang kami lakukan. Kalau ayatnya saja sudah mengatakan bahwa kalau yang bermujizat, kalau yang sedikit-sedikit dalam nama Yesus, membuat mujizat dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, itu kata-katanya jelas kok bahwa ayat itu tidak cukup membuktikan itu, Anda boleh mengatakan orang mujizat palsu. Ayat itu nggak cukup, harus pembuktian. Misalnya gini, Luga miskin, berapa duitnya Luga? 2 juta. Kau tunjukkan kalau kau duit kau lebih banyak. Oh, saya duit 10M. Jadi harus ada pembuktian, bukan cuma oh itu ayatnya begitu, itu ayatnya begitu. Ya iblis juga bisa menafsirkan ayat sesuka hatinya. Harus ada pembuktian. Apa pembuktian? Nah, pembuktian itu menyangkal mujizat, pembuktiannya wajib mujizat. Nggak bisa pembuktian oh ini ayatnya nggak bisa begitu. Ntar lu diusir orang. Nah, itu kata Bang Luga, bukan kata Alkitab, bukan kata firman Di Allah. pengadilan pun kalau Anda di pengadilan, kalau Anda mengatakan orang maling, lalu nggak ada buktinya, Anda diusir, dilempar pakai asbak. Hati-hati. Ini nggak ngomongin pengadilan, nggak. Ini ngomongin data yang ada di Bible. Kita ngomongin kebenaran. Ayat-ayat Bible ya, ayat-ayat Bible ya. Enggak. Kita ngomong kebenaran. Kebenaran itu pengadilan. Kalau nggak ada bukti. Kebenaran ya Bible lah. Kebenaran firman Allah dong. Bible itu juga butuh pembuktian kan. Bible itu ngomong kebenaran. Kebenaran itu butuh pembuktian. Bukan cuma diomong-omongin. Enak aja loh. Udah. Sekarang saya Bang Luga saya ajak melihat bagaimana Nabi Musa dan Harun waktu datang ke Firaun. Nabi Musa mujizatnya dari YHWH, mengubah ular bisa tongkat menjadi ular. Demikian juga orang-orangnya Firaun ya juga bisa membuat mujizat ya. Jadi kita bisa melihat mujizat yang dari ilahi, keilahian dari YHWH itu yang mana kita bisa melihat, ya kan? Karena dua-duanya ditunjukkan. Ini kau nggak ada nunjukin apa-apa. Kau bilang saya mujizat palsu. Katakanlah saya Firaun, kau Musa. Lalu saya bikin mujizat. Sesuai ayatnya, kan sesuai ayatnya, Bang. Sesuai ayatnya. Iya, katakanlah saya Firaun kan, saya bikin mujizat. Lalu kau datang sebagai Musa. Mujizat apa yang kau tunjukkan kepada saya untuk mengatakan saya mujizat palsu? Musa kan nunjukin mujizat, kau nunjukin apa? Ya kan Musa sudah jelas dari YHWH, sedangkan
Iya, Lo dari sekarang ala-ala kamu palsu. mengklaim saya mujizat palsu. Ya, mujizat yang perlu kau tunjukkan untuk membuktikan saya mujizat palsu kan harus ada. Sama seperti Musa menunjukkan mujizatnya di depan Firaun, Anda pun menunjukkan mujizat di depan saya. Apa yang Anda tunjukkan? Enggak, ayat Nggak ada. itu Ya tidak. udah, Ayat jualan itu, sayur aja kalau ayat nggak ada. ayat itu hanya untuk membandingkan bahwa Berarti iblis kau pun jual nabi bisa kau. bermujizat. Itu namanya nipu. Nipu berarti kamu. Kau Loh, jual-jual nipu Musa apa kau orang? bilang mujizat. Orang kita justru tidak mau karena taatin firman, kok firman mengatakan Yesus bilang, aku tidak mengenal murid Kristus yang seperti itu. Abang Bukan masalah mengaku murid ayat, Kristus. pembuktian Ya kan? Anda itu apa? Kalau itu ayatnya buat saya itu pembuktiannya apa? Apa Anda udah pernah ke sorga? Apa Anda udah pernah ketemu Tuhan? Enggak begitu. Apa buktinya? Bukan masalah ngomongnya nggak ayat, kayak pembuktiannya apa? Cara ngomongnya nggak kayak gitu. Orang ayatnya mengatakan bahwa Iya, ayatnya kalau misalnya ayat itu tidak salah tafsir, pembuktiannya kalau ayat itu tidak salah tafsir apa? kok salah tafsir itu jelas mengatakan bahwa Anda yang bikin tidak bisa mujizat. membenarkan tafsiran Gini, Anda cara membaca tanpa Alkitab ada itu begini, Bang. pembuktian. Bang, cara membaca Alkitab itu begini. Tulisan itu, ayat itu memberitahu kepada kita, ya kan, bahwa orang yang bermujizat, mengusir setan dalam nama Yesus, dikit-dikit dalam nama Yesus, dikit-dikit dalam nama Yesus. Kata tulisan itu, kata firman itu, kata ayat itu, bahwa yang seperti itu akan dienyahkan sama Yesus, bahkan Yesus tidak mengenal. Makanya dengan membaca ayat itu kita diberitahu, oh berarti yang mungkin mujizat-mujizat, bahkan di Wahyu tadi yang sudah saya bacakan, yang bermujizat-mujizat akan dimusnahkan. Jadi kami mencari perkenan Bapa, melakukan kehendak Bapa yang tidak pakai mujizat-mujizat, karena sudah tidak seperti itu menjadi murid Kristus pada akhir zaman ini. Dan tadi saya sudah bacakan ayatnya di 1 Korintus 13 ayat 13 bahwa bahasa roh akan berakhir, mujizat akan berhenti. Yang tidak berhenti adalah kasih, hanya kasih yang tidak berkesudahan. Ya, Jadi kami yang mempraktikkan kasih, Bang. Nah dulu. Jadi kami yang mempraktekkan kasih yang tidak berkesudahan, bukan mempraktekkan yang tidak diperkenan, yang akan dienyahkan, yang tidak dikenal sama Yesus, mujizat-mujizat. Itu kan cara mempraktekkan firman Allah seperti itu, bukan menafsir kami. Tapi ayat itu mengatakan itu kepada kami, maka kami melakukannya yang kasih yang tidak berkesudahan, ya. Saling tolong-menolong, pergi membuat murid itu supaya orang selamat, supaya kenal Yesus, supaya ditebus dosanya, supaya nanti ke Firdaus, kan begitu. Itu kasih yang dikehendaki kasih, ya seperti itu ya. Nah, Yesus kan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepadaku. Coba, mereka akan itu ada tanda-tanda. Ayat itu diterusin. Nah, ayat itu harusnya diterusin. Tanda-tanda yang menyertai itu adalah apabila minum racun pun tidak mati. Enggak diterusin kata-kata itu. Anda kalau saya lagi bicara jangan Anda potong-potong dulu. Biasa. Ya, habis Anda tidak meneruskan ayatnya sih. Saya meneruskan ayatnya aja. Ya. Udah langsung. Silakan. Janganlah dulu ke bawah, di atas aja kalau nggak sanggup, apalagi ke bawah, ya. Mengusir setan dalam nama Yesus nggak ada tanda itu di dalam diri kamu, ya. Terus orang emang yang emang tidak jangan boleh. Kamu potong, jangan kamu biasain. Saya lagi ngomong kamu ngomong. Emang tidak boleh. Kita mentaati Yesus, kamu nggak mentaati Yesus, kamu menyangkal. Iya, ini waktu saya. Tolong dikasih timer aja nih. Ini ibu ini nggak bisa diatur ini. Saya lagi ngomong bisa santai aja, bisa kok, santai aja Kak, aku berdua doang kok ngomong jangan dipotong-potong. Ya lanjut ngomong baru kok ngomong, ya lanjut. Jadi gini, orang yang mengusir setan atas nama Yesus itu damanya terdaftar di sorga. Lukas 10 ayat 20. Tuhan, kami udah mengusir setan dalam namamu, kata Yesus, janganlah bersukacita karena namamu terdaftar di sorga. Jadi orang yang mengusir setan namanya terdaftar di sorga. Petrus menyembuhkan orang lumpuh dalam nama Yesus. Apakah Petrus masuk neraka? Enggak. Justru namanya terdaftar di sorga. Makanya jangan dipotong dulu, saya bilang. Kalau ibu nggak bisa motong-motong, mending ibu keluar aja deh. Nah, jadi orang yang mengusir setan atas nama Yesus namanya terdaftar di sorga. Lukas 10 ayat 20 baca. Tuhan, kami udah mengusir setan dalam namamu. Kata Yesus, berbahagialah engkau karena namamu terdaftar di sorga. Orang yang mengusir setan atas nama Yesus itu ditolak. Itu bukan karena dia mengusir setan atas nama Yesus. Tapi karena setelah dia mengusir setan, dia jadi sombong. Setelah dia mengusir setan, dia bisa jatuh dosa percabulan, bisa dosa perzinahan. Makanya Tuhan bilang, tidak semua orang yang mengusir setan dalam nama Yesus langsung masuk sorga. Apakah dia taat sama firman Tuhan? Apakah dia melakukan kehendak Tuhan? Jadi bukan cuma ngusir setan yang bisa masuk surga, ada salah syarat-syarat lain. Jadi harus semua firman itu dilakukan. Nah,
Jadi, nah Anda tidak punya Roh Kudus, tidak punya mujizat. Kenapa Anda tidak punya mujizat? Karena Anda tidak punya Roh Kudus. Jadi Anda sebenarnya bukan murid Yesus. Anda cuma menjual nama Yesus. Itu namanya penipu, pembohong. Kita mempraktekkan, Bang, mempraktekkan semua ajaran Yesus. Buktinya kita kamu praktekin. nggak bisa. Kamu Yesus suruh ngusir setan, kamu nggak pernah ngusir setan atas nama Yesus kok. Itu sudah di stop tadi bilang, sudah di stop. Siapa yang ngetop? Itu perkataan tadi yang saya baca, Alkitab yang bilang, bukan Ibu Ani, bukan. Itu kau itu mesirkan menurut seenak kau itu. Menurut ayatnya. Iya, Bukan dari menurut itu Tuhan, bukan bukan. seperti itu. Kau nafsirin secara sesat, kau jatuhnya nipu lagi. Masa nafsiran ayat seperti kamu sih? Setan itu masih Justru yang banyak, perlu diusir. Kalau besok ibu kesurupan, nggak saya mengusir bisa. setannya ibu. Yang akan itu tugas untuk menangkap setan si iblis itu ditugaskan sama Yesus. Manusia nggak mampu, malaikat pun tidak. Nanti Yesus datang yang kedua kali itu. Jadi kalau misalnya anak ibu besok kesurupan gimana? Kalau kita itu dekat sama Yesus, dekat sama YHWH, kita sudah menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa, yang Iya, Bapa makanya itu bukan kalau nama anak Yahweh. ibu Dengar dulu. Kalau anak Tidak ibu ada yang kesurupan. gampang, usir Tidak dalam ada yang nama kesurupan. Dengerin dulu gak gantian gak? Jangan. Gak dengerin dulu ibunya gantian dong. Silakan Bu. Ya, Silakan. kalau sudah menyembah satu-satunya Allah yang benar, yang ngutus Yesus, yaitu Bapa, dan Bapa itu adalah YHWH, tidak ada yang kesurupan. Karena di Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, bagaimana caranya supaya setan si iblis itu jauh dari kita dekat. YHWH mengundang, mendekatlah kepadaku, maka setan akan Misalnya lari besok dari ada orang kami. kesurupan bisa ngusir nggak? Jadi Besok ada kami kesurupan, tidak ada yang ibunya kesurupan. bisa ngusir nggak? Sejarah kelompok saya di seluruh dunia nggak ada yang kesurupan. Misalnya nggak ada yang besok kesurupan. ada temannya si Handi kesurupan, ibu bisa ngusir nggak? Apa gimana tadi ulang lagi? Misalnya temannya si Handi kesurupan di Jawa Timur, nah ibu bisa saya panggil nggak? Loh, kan saya tadi bilang bahwa saya tidak, di kelompok saya di seluruh bumi tidak melakukan mujizat-mujizat, tidak mengusir setan. Tidak. Enggak, Tadi besok ayatnya misalnya tidak. ada temannya kesurupan. Karena tidak akan dikenal oleh Yesus. Kita tidak mau. Iya, bukan temannya ibu, bukan grupnya ibu Saksi Yehova yang indah itu, bukan. Ada nih teman saya kesurupan. Ibu bisa ngusir nggak? Saya undang ibu. Loh, kan, aduh, nih susah ngomong sama Bang Luga. Udah dibilang kami prakteknya nggak seperti itu, jadi murid Yesus prakteknya nggak kayak gitu. Jadi kalau ada besok orang kesurupan, ibunya nggak mampu ngusir. Loh, memang kita tidak ditugaskan untuk mengusir-ngusir. Bilang aja nggak mampu, saya nggak mampu Bang Luga, gitu ngomongnya jujur. Memang tidak boleh. Memang Jadi kalau difirmankan ada orang dalam kesurupan nggak boleh diusir, harus ya dipeluk-peluk itu gitu. urusannya lah, dia tinggal kalau dia misalnya Muslim ya ada doanya, misalnya membaca surat kursi misalnya nggak harus panggil Pak Luka. Enggak, kalau misalnya ada yang Muslim kesurupan, kebetulan teman-teman Muslimnya nggak ada, yang ada cuma ibu saya panggil bisa nggak ngusir setannya? Lah itu sih omong kosong. Muslim di seluruh dunia ada, doa-doanya juga ada. Nggak usah ngomongin saya, nggak usah misal-misal, udah dijelaskan. Gini, udah saya jelaskan bahwa kelompok saya, Kristen saya di seluruh bumi ini sebagai penyembah YHWH, sebagai murid Yesus yang sejati, tidak mempraktekkan mujizat. Ibu nggak tahu gunanya dong, mending dikarungin aja. Tidak melakukan mujizat sesuai dengan ayat Matius 7. Mending ibu jual sayur di pasar aja, ibu jualan. Orang kita butuh setan, banyak orang kesurupan. Nah, mujizat malah nanti akan dimusnahkan sama Yesus. Yang lagian Bang Luga juga nggak paham betul ternyata isi Bible seperti apa. Jadi kalau mengusir setan dimusnahkan sama Yesus, berarti kalau mencipok setan disayang sama Yesus gitu ya? Pokoknya yang berhubungan dengan setan itu tidak ada hubungannya dengan ketuhanan. Jadi kalau mau bertuhan itu harus jauh dari spiritisme. Kalau kita memeluk setan masuk surga gitu. Waduh, kok ngomongnya kok kayak gitu Bang Luga? Udah jelas kan kalau mengusir setan diingatkan sama Yesus. Ini kok ngomongin setan sih? Diusir sama Yesus. Kan kata ibu ini mengusir setan itu akan, kalau kita ngusir setan nanti kita akan dibunuh sama Yesus. Ya daripada dibunuh sama Yesus, mending kita meluk setan. Apa hubungannya sih ngusir setan? Setan itu nggak perlu diusir, dia akan pergi sendiri kalau kamu berhenti menemankan Yesus. Ya,
Kalau Itu intinya. kita Di Bogor aja. kan tadi sebenarnya udah saya jawab loh di Yakobus 4 ayat 7 kan mengatakan itu undangan dari Allah. Mendekatlah, mendekatlah kepada Bukan masalah mendekat orangnya kalau misalnya dia belum tahu nih tiba-tiba dia kesurupan saya panggil Ibu Ani, Ibu bisa ngusir setan nggak? udah dibilangin kelompok aku nggak ada mujizat ngusir Berarti nggak bisa, setan. berarti Ibu udah jual Ya, aja lah, memang. udahlah Itu nggak bisa. nggak bisa. Saya Ya mentaati udah, yang pasti. kalau nggak bisa ngusir Yang setan pasti. berarti Ibu cocoknya berkawan sama setan. Orang ngusir setan nggak bisa ya berkawan aja lah. Lu yang berkawan gimana sih? Orang kamu yang menggunakan setan untuk mengusir setan, malah kita mah dekat sama YHWH nggak jauh dari setan. Mana sih? Jangan terbalik-balik. Jangan terbalik-balik ngomong lu nabi palsu. Sabar Bu ya, sabar. Iya, masa kita dekat sama YHWH kan setan kan musuh. Setan itu musuh YHWH. Jadi sebagai umat YHWH juga harus memusuhi setan. Yang meluk kan Bang Luga itu yang berpeluk-pelukan. Kalau kita mau memusuhi setan, kita usir dalam Yesus, keluar setan. Begitu ini kan mengusir setan masuk neraka. Ya udah, mulai besok Ibu peluk-pelukan sama setan. Geblek. Kalau kalah debat begitu ya. Nah, bukan. Ini gimana sih ngusir setan Kalau katanya dia- ditolak masuk neraka. Iya berarti kalau ngusir setan masuk neraka ya berarti besok Ibu meluk setan biar Ibu masuk surga. Enggak, kita nggak ada berhubungan sama setan sama sekali. Kita jauh dan setan Bukan masalah lari. Ibu yang berhubungan. Orang di sana, orang di luar sana, di luar agama Ibu itu banyak yang kesurupan. Apa partisipasi Ibu untuk usir setan yang kesurupan itu? Karena kan mereka kasihan, mereka sakit. Udah cukup mati. kali. Apa? Enggak cukup lah masalah setan. Ini masalah Trinitas aja nih, Trinitas sama Unitarian nih. Kenapa sih masih ya fokusnya ke situ aja. Kalau setan diomongin terus, waduh lama-lama nongol setan nih di Zoom nih. Saya akan bacakan satu lagi ayat buat Makanya. Bang Luga. Ya bacain Bu, biar setannya kabur. Nggak usah saya baca, tapi ayat ini saya hafal Ibu ini nggak boleh Yohanes ngusir 4 setan, ayat nanti dia 1 ya. diusir sama Ibu. Saya bacakan ayat ya Bang Handi, nanti dipahami juga ayat ini. Dikatakan Ya. bahwa ujilah roh itu apakah berasal dari Allah ataukah dari nabi-nabi palsu. Jadi kita kalau beragama atau memeluk kekristenan itu harus menguji juga apakah yang diajarkan kepada kita itu dari roh Allah YHWH ataukah dari nabi-nabi palsu. Ini suruh menguji. Ngujinya gimana? Tadi ayat-ayatnya sudah dikatakan bahwa tidak ada lagi di akhir zaman, tidak ada lagi bikin mujizat-mujizat atau mengusir-ngusir setan, tapi masih melakukannya. Itu berarti dari roh-roh nabi palsu gitu ya. Itu Begini, ayat itu Bu, seperti ya, itu. gantian ngomongnya. Kalau kita menguji, misalnya preman, bagaimana kita menguji apakah preman ini kuat? Ya wajib kita bertanding. Menguji itu namanya harus bertanding. Jangan menguji ini ayatnya. Itu bukan menguji. Itu namanya itu nggak ada gunanya. Loh, ini ayatnya ini bukan. Menguji itu adalah caranya harus bertanding. Misalnya nih. Dia ngaku dari Tuhan. Bagaimana cara mengujinya? Udah fight. Siapa yang menang? Kalau yang menang berarti dia yang dari Tuhan. Begitu. Nah Ibu mau menguji, Ibu aja nggak punya kuasa apa. Ngusir setan nggak bisa. Yang diuji ajarannya Bang. Yang diuji ajarannya di Ya, dalam. cara menguji ajaran itu kan nggak boleh cuma dengan nunjuk. Itu harus dengan buat tindakan. Menguji itu nggak ada dengan ayat kan. Mempraktekkan ayat-ayat kan. Ayat-ayat itu juga bisa dipakai iblis. Iblis juga mendebat Yesus juga memakai ayat. Makanya untuk mengujinya harus menunjukkan suatu tanda. Sama seperti Musa. Ini giliran Pak Anton. Nah, demikian tadi Kak Musmin. Seru-seru. Dan ini sebenarnya ya, video itu panjang sekali sebenarnya. Tapi saya ambil separuh ya dari perdebatan yang ada ini, yang Kristen versus Kristen ini. Dan ini permintaan dari para hamba Allah yang dimana beliau meminta meminta video ya Kristen versus Kristen gitu, domba versus domba. Nah kebetulan pas ada gitu ya. Pokoknya kalau sudah Kristen sama sesama Kristen berdebat lucu gitu, kita tertawa. Apalagi yang jadi aktornya ini adalah Luga gitu ya. Jadi kita bawa aja mau tertawa ya kalau Luga yang marah atau Luga yang berdebat ini. Oke, demikian saja kamu sih yang dapat saya sampaikan dan saya review dosen ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا هدي يا بشير يا طبيب نبي خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير مركب Once again, I try.